Oke, let's do this. Oh yes, Dewi balik lagi dan kembali pengen ngebahas seputar wewangian. Kali ini kembali dari pasar lokal. Tidak semua yang gue share di sini harus lo beli, oke? Nah, kali ini gue pengen ngebahas tentang parfum atau wewangian dari Jang. Ya, sesuai dengan thumbnail, ini adalah dari Ataraxia. Tapi ini karena gue punya preamble setnya yang isinya tuh ada 9, ya 3, 6, 9 wewangian. Kayaknya kalau ngomongin impresi gue tentang the whole thing, ditambah lagi dengan profil wewangiannya, profil wanginya kayak apa, nuansa wanginya kayak apa, ini bakalan kayak 2 jam gak sih, kayak nonton bioskop gitu. Jadi kemungkinan untuk ngulas wanginya, untuk ngekepoin wangi-wanginya mungkin gue bagi menjadi 3 gitu ya. Oke, sebelum gue memulai obrolan gue tentang Ataraxia, gue pengen shout out dulu sama ini ada yang mengirimkan gue baju seperti ini. Nih lucu banget ya, lucu banget kan. Ini adalah kiriman dari Nyenius, nanti Nyenius gitu. Nanti linknya bakalan gue share di description box. Thank you so much, gue suka banget ya. Ini kucing gitu, dan kucingnya yang Oke, itu aja. Langsung aja, jadi kita omongin ini awalnya karena sebenarnya gue udah kenal Ataraxia tuh udah cukup lama. Terus sempet juga waktu itu di approach sama pihak Ataraxianya, cuman gue lagi ribet banget. Jadi banyak bahkan yang udah ngirim produknya belum gue obrolin, bahkan sampai sekarang masih ada yang belum gue obrolin. Terus tiba-tiba ya gue nggak bisa respon gitu. Terus udah sekian lama ya gue pikir parfum itu adalah jodoh-jodohan, jadi gue nggak bisa maksain momennya. Dan ya gue waktu itu nggak respon intinya. Aduh, gue pertimbangan segala macam udahlah keskip. And then teman-teman dari reviewer dan pokoknya udah banyak dah pada saat itu yang ngomongin, gue sih enggak gitu. And then sampai di titik dimana belakangan ini, beberapa waktu belakangan ini DM gue banyak banget yang nge-DM, "Kak, review Ataraxia, ada apa sih?" Sampai akhirnya ada yang nge-share cuplikan video atau TikTok dari Tasya Farasya, kayak everybody is craving about her, terutama about makeup sama perfume, karena ya memang dia suka perfume juga, and then dia bahkan udah nge-launching parfumnya sendiri di Mother of Pearls gitu. Tapi dari situ tuh gue coba lihat, oh ternyata dia justru ngerespon salah seorang tiktokers or content creator di TikTok yang juga ternyata follower gue juga, yang mention bahwa wanginya itu kayak genderuwo, wanginya itu kayak Mbak Kunti or something gitu. Tapi yang si Tasya punya kayaknya justru yang gue punya, yang Tasya punya tuh yang Ataraxia yang preambul ini. Sementara yang dibahas oleh tiktokers itu atau content creator itu, nanti gue lupa namanya, kan gue lupa namanya siapa ya, gue lupa. Pokoknya iya dia lah ya, nanti gue share di sini gitu ya. Yes, yang dia bahas itu yang belum launch atau sempat dia kayaknya dari pihak Ataraxia sempat share ke beberapa orang gitu. Jadi beda, cuman yang bisa gue sampaikan, oke, fine, gue cobalah cari Ataraxia, cuman gue belinya ini adalah pre-love. Jadi produk preambul yang gue punya ini 9 ini pre-love. Tapi I believe ini masih legit karena beberapa masih belum disemprot dan sebagainya. Dan harga yang gue dapat waktu itu cukup berbeda ya dengan yang di official e-commerce-nya mereka, karena di official e-commerce mereka benar-benar yang udah sold out gitu. Nah, tapi masih beruntung gue masih bisa cari ini. Dan untuk dari segi tampilan gue nggak bisa share banyak. Cuman ini nih punya gue udah agak kayak nggak nyatu plek banget gitu loh. Kotaknya kayak ada susah gitu untuk dia bener-bener sampai ujung atas. Jadi dia masih kayak ada gapnya sedikit, can you see? Jadi masih banyak poin-poin di mana bisa diimprove lagi atau improvement points gitu ya dari Ataraxia. Tapi starting poinnya menarik buat gue. Ngomongin Ataraxia itu sebenarnya gue juga dulu agak susah yang ngomongnya apa sih Ataraxia. Oh, ternyata ada filosofi di balik namanya yang berasal dari bahasa Yunani yang artinya begini begitu. Oke, ada filosofi pemikiran kenapa dia dinamai Ataraxia. Lo bisa kepoin di Instagram mereka, cukup informatif. Jadi mulai dari
awal, karena gue juga akhirnya ngekepoin ya, benar-benar gue ulikin hanya informasi dari pihak Ataraxianya. Jadi gue nggak ngulikin review-review siapa-siapa, no. Gue nggak terlalu pengen bias nanti. Jadi ya, that's just me. Jadi dia dibukanya kan kayak gini nih. Terus isinya tuh agak seret, dan finishingnya ini benar-benar kayak varnish ya, I know mungkin justru sesuai dengan image yang mereka pengen bangun, bahwa ini kayak mengenang masa lampau atau imajinatif, atau kesannya tuh kayak apa ya, kayak dongeng-dongeng gitu. Jadi finishing kayunya pun finishing zaman old gitu. Jadi bukan finishing yang kayak kekinian, yang doff, yang mulus, no. Ini nih yang punya gue tuh kayak gini nih, tuh. Bahkan beberapa vernishnya udah mulai hilang gitu. Gue nggak tahu ini karena memang dari owner sebelumnya yang nggak resik, atau emang dari sananya gitu. Tapi finishingnya tuh kayak kalau kita ke toko mebel and kita bikin kayu, ya kayak gini. Bukan kayak kalau lu tuh yang benar-benar, maksudnya toko mebel yang sederhana gitu ya. Kotaknya seperti itu, ini dia pakai kotak kayu, gue nggak tahu kayunya apa, karena dia di finishnya gelap gitu, jadi nggak tahu. Terus dia parfumnya tuh duduk seperti ini. Oke, vial-vialnya oke gitu, nggak yang punya gue ya, yang gue punya di sini tuh mereka nggak ada yang leak, nggak ada yang rembes yang punya gue. Cuman gue kan ya karena ada aja obrolan lah ya kan, terus gue dapat obrolan dari Tiara gitu, dari Little Beast, yang nyampein kalau punya dia justru dia beli I believe secara official, tapi ya agak apa sih, nggak serapih ini gitu, nggak yang semua tulisannya ngadap ke depan dan sebagainya. Bahkan gue cek kayak di e-commerce-nya lah, intinya di e-commerce-nya itu ada yang bilang kalau parfumnya tuh udah berantakan pas sampai. Padahal sebenarnya sih bisa aja dirapetin ke belakang gitu. Cuman urusan detail-detail kayak gitu ya tuh kayak masih bisa lah untuk dipercantik gitu ya. Dan bahkan untuk stiker-stikernya ada yang benar-benar lebih tuh pas sambungannya tuh, ini kayak gini nih yang punya gue. Society Harmony yang noni Belanda nih, can you see? Ini stikernya tuh lebih gitu. Nah buat lo kaum OCD, kaum yang super resik rapi jali, itu kayaknya bakalan ganggu sih. Yes, begitu gue buka wanginya ini, gue mencium ada aroma yang green, mericai, spicy, yang menggelitik di hidung gue, yang cenderung bikin gue bersin, Bo. Oke, jadi gue di sini udah punya kerpean kecil bahwa Ataraxia ini tuh berasal dari bahasa Yunani, yes I told you. And then temanya tuh masa lalu. Namanya kalau di Instagram itu adalah Praja Ataraxia Wangi Diningrat. Namanya Wangi Diningrat, Bo. Wangi-wangi kaum Ningrat gitu ya. Oke, penjelasannya dia di profilnya dia juga nyebutin bahwa ini tapak tilas tradisi lewat minyak wangi, menjelajahi waktu, melampaui imajinasi gitu. Wangi imajinasi gitu sih penjelasannya dari pihak brandnya. Well, gue agree gitu ya pada saat dia bilang ini wanginya ada beberapa yang kayak dia bawa dari konsep yang realita di masa lalu atau fakta-fakta dari masa lalu yang dia bikin menjadi wangi yang mereka refleksikan. Jadi kita bisa mengimajinasikan masa itu gitu. Ada juga yang memang sifatnya imajinatif, based on dongeng, based on apa ya yang mereka pengen sampaikan. Wangi parfumnya apa aja sih, dari tadi gue belum sebutin ya. Parfumnya itu 9 yang gue punya, ini dari yang paling sini dulu deh. Ini Raden Saleh Kalamberg, terus ada Gowok Chamber, and then Sri Tanjung nih apa namanya, Telaga Sri Tanjung, terus Priyayi Mode, ada juga Society Harmony. Society Harmony ada 2, ada Noni Belanda sama Menir Belanda gitu. Terus habis itu ada juga Padepokan Padepokan Mbah Jugo, terus Pulau Tuak sama Bunkers Freemason. Nah, jujur aja gue cukup kepo, dan bahkan jadi karena berkat Ataraxia ini gue jadi cukup ngulikin gitu. Kayak kalau Freemason emang gue dari dulu suka konspirasi teori, jadi gue cukup ngikutin kayak ada makam-makam di kota, makam tua gitu di Jakarta yang ada logo-logo Freemasonnya, terus gedung Bappenas, terus mata itu deh gitu, you know, yang kayak gitu-gitu tuh ada di Jakarta, ada di sekeliling kita. Itu cukup menarik sebenarnya, dan konspirasi teorinya juga
pro kontra, entah yang mana yang benar apa gimana itu menarik. Tapi kayak misalkan Gowok Chamber. Gowok Chamber itu gue jujur aja kenal istilah gowok justru lewat ataraksi ya gitu. Pada saat gue, ini apaan sih, gue ngekepoin ya sampai segitunya. Dan gue jadi penasaran juga gitu. Jadi pada saat gue ngulikin, gue membukalah satu persatu feed Instagram mereka dan ada yang beberapa hal yang bikin gue cringy. Kayak, gitu. Why? Karena judulnya Ataraksia. Oke, dengan membawa filosofi Yunani gitu, jadi filosofi zaman dulu gitu, namanya Ataraksia, oke, fine. Dengan tipe tulisan yang mereka pilih itu buat gue agak susah dibaca, tapi oke, image-nya tuh seakan-akan kayak huruf Jawa kuno yang ke arahnya lebih kayak Sanskerta gitu ya, yang meliang-meliuk begitu-begitu naik turun. Walaupun buat gue itu agak susah dibaca. Ini apa sih gitu, kayak tadi Mbah Jugo aja gue susah banget bacanya. Terus image-nya Jawa kuno, tapi penggunaan kata ganti orang keduanya di feed-nya dia tuh ada lo gue gitu. Ada lu, gue, loh. Kenapa jadi Betawi banget gitu? Maksudnya mungkin mau dibawa biar relate ke orang kaum muda pada saat ini. Tapi buat gue kayak ini sebenarnya apa sih gitu. Itu agak cringy sih buat gue. Tapi makin ke atas pada saat dia share kayak history segala macem, enggak sih. Cuman ada titik di mana gue berpikir, ini kenapa jadi pakai lo gue ya gitu. Bahasanya yang pada saat dia pakai kata ganti orang kedua tuh buat gue jadi buat gue image-nya ini kesannya pas tahu kalau dia mau membawa tapak tilas ke masa lalu tuh kok gue punya image seakan-akan parfum pada zaman itu, tapi yang kesannya tuh intens dengan wangi-wangi Cipra, Fougère, terus aldehyde, Mossy Civet, Mani Malik Civet, yang wangi-wangi Civet yang kayak gitu. Tapi setelah gue coba, semuanya udah gue sniff. Tapi karena kalau gue bahas semua, nanti yang ada gue malah jadi berantakan gitu. Gue bahas 3 aja di sini, 3 aja dulu. Jadi memang ada beberapa yang membawa nuansa parfum pada zaman old gitu, yang nuansanya lebih Fougère, yang lebih nuansanya kayak eau de cologne pada saat itu. Ada sentuhan kayak Neroli yang ada di 4711 let's say, tapi walaupun nggak plek-ketiplek ke arah sana, tapi arahnya maksudnya nggak plek-ketiplek seperti 4711, tapi arahnya nuansanya mirip ke sana. Ada, tapi buat gue ini tipe parfum yang bukan perfumey. Jadi gue garis bawahin bahwa ini bukan tipe parfum yang perfumey, yang kayak lu tuh wanginya wangi pakai parfum. Tapi ini adalah wangi yang kayak storytelling, jadi wangi yang berasa kayak lu berada di suatu tempat. Let's say kalau misalkan parfum di luaran sana yang gue tahu nih kayak Imaginary Authors, dia tuh kayak punya story, dan story itu dia berusaha deliver lewat parfum gitu. Kondisi nuansa pada saat itu dia coba deliver lewat parfum. Terus ada beberapa dari Dusita juga seperti itu. Jadi bukan wangi kayak perfume designer yang wanginya tuh kayak gue pakai parfum. No. Jadi nuansa ini lebih kalau gue bilang kalau seni itu kayak naturalis gitu, kayak nuansa itu benar-benar kayak foto realistis atau naturalis, atau lo lagi berada di suatu tempat, itulah yang mereka berusaha imajinasikan. Pada saat dia lagi mendeliver suatu karakter image dari karakter itulah yang dia berusaha untuk imajinasikan berada di parfum ini. Ini bakalan panjang banget. Jadi makanya gue pikir udahlah gue bikin 3 dulu, nggak tahu nanti bakalan semuanya gue bahas apa enggak. Tapi itu aja sih yang dari awal agak gengges di gue untuk, maksudnya ada catatan, bukan gengges in a minus way terus gitu ya, tapi ada catatan. Oke, kita mulai dari mana? Gue nggak bisa share untuk full bottle sprayer ya dan sebagainya, tapi ya gue bisa share bahwa ini sprayernya bentuk botolnya kayak gini. Kalau yang si preambul setnya dia tuh kayak gini. Oke. Ini sebenarnya botol di can yang kadang kita temuin juga, tapi mereka udah bikin lebih tampilannya itu bagus, tulisannya juga cukup besar, jadi gue walaupun tulisannya meliang-meliuk gitu cukup bisa baca.
Cuman kembali urusan botol ya. Pertama urusan botol. Botolnya tuh buat aku sih kalau mereka mengganti tampilannya it's a good news for me. Karena botolnya tuh udah banyak banget dipakai di pasaran, oke? Itu aja. Oke, ini yang Raden Saleh Kallenberg. Kallenberg itu jadi ada story-nya kok, mereka share itu benar-benar detail story tentang Kallenberg itu apa. Jadi Raden Saleh itu salah satu, gue hanya tahu pelukis Indonesia itu pada saat itu adalah Raden Saleh sama Basuki Abdullah gitu. Basuki Abdullah lukisannya gue nggak bisa paham karena yang maksudnya ini indahnya apa pada saat itu, dia lebih kayak dramatis dan ya gitu-gitulah. Sementara Raden Saleh itu bahkan ada cerita yang gue denger dari orang tua gue kalau lukisan Raden Saleh itu orang ngelihatnya tuh kalau pas orang itu bergeser seakan-akan matanya ikut mengikuti, seakan lukisannya itu ikut bergerak, seindah itu. Dia belajar ke Eropa, jadi dia orang Jawa tapi yang udah kenal terpapar dunia Eropa, dunia luar pada saat itu dong gitu, di era itu dong. Jadi dia seorang ningrat, terus dia sempet nikah sama orang bule, pokoknya ada kok ceritanya situ, gue takut ngaco informasi gue. Anyway, dia tinggalnya tuh di Kallenberg gitu, dia ada Castle of Kallenberg, dia tinggal di situ, and then pas pulang ke Indonesia pun dia membuat replika atau dia mengimajinasikan dia tinggal di Kallenberg tapi di Indonesia. Nah itu yang sekarang dijadiin rumah sakit Raden Saleh di Cikini. Well, for me relate ceritanya dan wanginya juga gue bisa mengkorelasikan di mana ini wanginya sangat mewah. Wanginya itu berkesan bangsawan yang menurut gue nuansanya ini masuk sebenarnya. Nuansa yang gue terima dari wanginya itu ada kesan fougère. Ada kesan fougère itu kayak apa sih? Kayak barbershop gitu, agak wangi-wangi barbershop. Jadi mungkin buat kalau orang lu bukan penikmat wangi yang segitunya, mungkin lu bakalan wah ini kok unik ya. Tapi di hidung gue yang udah ngekepoin parfum vintage gitu, ini wanginya cukup ada nuansa vintage. Jadi ada nuansa fougère di mana Ockmoss bertemu dengan lavender. Kalau ada yang bilang ini nuansanya Cypra, well Cypra sama fougère sebenarnya agak ada kemiripan karena base-nya adalah Ockmoss yang di luar negeri udah di ban sebenarnya. Nah gue nggak tahu ini bener-bener dia pakai Ockmoss, true Ockmoss atau hanya nuansa yang keluar dari sintetik yang membuat ini jadinya berkesan kayak mossy dan membawa nuansa aroma yang berkesan fougère, berkesan fresh, terus ada aromatic herbs-nya. Itu yang image yang gue tangkap. Di openingnya berasa citrusy green, jadi nuansanya itu memang seger dan hijau, jadi kayak rumputan yang seger dan hijau. Wanginya tuh refreshing sebenarnya, dan nuansa fougère-nya buat gue tuh berkesan somehow ada kesan wangi parfum cowok, tapi nggak bersifat terlalu perfumey gitu. Kalau biasanya kan kayak blue fragrance banget gitu, yang pakai ambroxan tuh berasa banget, ambroxannya itu berasa banget. Tapi kalau ini tuh enggak, lebih ke nuansa klasik fougère buat gue. Wangi geraniumnya berasa dengan base yang wangi yang bernuansa warm, ada sweetnessnya sedikit, mungkin sweetnya tuh bukan dari wangi yang base-nya vanilla, tapi lebih kayak ya ambery juga ada vanilanya, tapi bukan yang langsung gue bisa bilang ini vanilla, tapi base-nya sangat warm, fresh, tapi base-nya ada sentuhan warmnya. Nah untuk Raden Saleh ini sebenarnya gue suka wanginya. Ini tipe-tipe wangi yang gue suka, yang lebih calm gitu. Cuman buat gue, ini karena ya gue korelasiin sama judulnya dan image yang mereka pengen bangun adalah sosok Raden Saleh di Kallenberg. Atau di ya castle-nya dia atau di rumahnya dia. Gue ngebayangin sosok Raden Saleh itu adalah pelukis ternama yang kerjanya adalah melukis. Bahkan kayak image gue seorang pelukis, mau lo serapi apapun, seresik apapun, di kuku lo bakalan ada cat gitu, atau di sempilan badan, atau di sini, atau di baju lo, atau apapun itu, di barang lo tuh akan ada ya nempel gitu. Entah mungkin ibaratnya wanginya pun akhirnya wangi catnya itu akan nempel. Sementara di sini gue tidak mencium wangi yang ke arah cat gitu. Padahal ini kan di story-nya bahkan mau membawa nuansa
bunuh dirinya tuh dengan baygon gitu katanya, arahnya gitu, seakan-akan karena ada lavender gitu. Tapi dengan sentuhan lavender di sini justru gue mencium aroma fougere, bukan mencium aroma lavender yang quote and quote obat nyamuk. Karena dia bertemu dengan okmos, geranium, jedruk dan sebagainya. Di hidung gue ini very fougere gitu, yang kayak bau cowok-cowok ningrat justru. Pada zaman itu kayak bule-bule yang penjajah datang tuh kalau dia udah pakai parfum yang cowok flamboyannya akan wanginya fougere. Demikian juga gue pikir Raden Saleh mungkin nuansa wangi yang akan dia pakai adalah fougere. Betapa modernnya dia, betapa dia udah join Freemasonry juga dan sebagainya. Jadi cukup modern untuk di era itu, tapi buat gue kurang sentuhan quote and quote Raden Salehnya yang mungkin wanginya tuh ada wangi cat minyak, wangi varnish, wangi terpentin, wangi resinus yang biasa dia pakai untuk berkreasi dalam karya-karyanya. Kayak wangi cat minyak deh atau wangi kanvas gitu. Itu untuk faktor itunya buat gue agak kurang aja gitu. Itu kan panjang ya jadinya ya. Jadi bukan berarti wanginya tuh jelek secara scent wise, dari profil wanginya gue cukup suka, tapi buat gue kurang aja gitu untuk dibawa kalau image ke Raden Saleh gitu. Oke. Dia pas awal berasa banget bloomingnya tuh fresh, tapi begitu masuk ke fase tengah sampai akhir itu cenderung kayak di kulit gue loh ya, di kulit gue tuh agak mendem. Jadi bloomingnya tuh cuman fokus di depan doang, fresh segala macamnya. Tapi setelah ke heart sampai dry down, dia tuh agak mendem di kulit gue. Jadi heartnya justru berkesan banyak efek wangi-wangi yang dark, wangi-wangi yang dari base-nya itu lebih berasa di gue. So itu sih about Raden Saleh. Oke, the next one. Gue pengen ngomongin ini Gowok Chamber. Oke, karena tempo hari ada juga yang nge-DM gue, sempat ngobrol di DM about Gowok Chamber ini, betapa dia menyukai Gowok Chamber. Sementara to be honest with you, dari profil wanginya justru Gowok Chamber ini yang kurang masuk di selera gue. Jadi bukan berarti secara wangi itu menurut gue nusuk atau blendingnya gimana enggak, tapi memang profil wanginya itu gue kurang nyaman. Why? Ayo kita bahas. Oke, openingnya berasa lebih citrusy spicy, justru ini kayak berkesan ada kolon cowoknya gitu. Ini justru kayak mungkin ini masih kayak wangi freshy untuk cowok gitu, karena well again gue jadi mengenderisasi, tapi ya let's say ini ada nuansa yang gue bilang kayak eau de cologne yang lebih fresh, jadi nuansa jejerukannya tuh lebih berasa. Greennya juga berasa kayak si Raden Saleh, tapi nuansa green yang keluar ini berbeda. Ini kayak ibaratnya kalau Raden Saleh itu nuansa rumput hijau yang berembun, terus kayak daun-daun yang sejuk gitu di mata. Sementara kalau di Gowok Chamber ini kayak ilalang-ilalang yang atau rumput-rumput yang tinggi-tinggi yang ada bulu-bulunya gitu. Agak sedikit berbulu buat gue teksturnya. Jadi mungkin efek dari si herbal dan spices yang dia pakai. Jadi buat gue di sini peran ketumbar atau koriandernya ini berasa banget. Jadi nuansa koriandernya tuh keluar. Dan maksudnya sebagai wewangian koriander ya, bukan wangi ketumbar yang kayak kalau kita masukin ke tempe gitu jadi berasa ketumbar. No, tapi beberapa yang gue cium itu wangi parfum yang aromanya ada ketumbar tuh mirip-mirip kayak gini. Dan di gue di sini juga dia pakai geranium, tapi geraniumnya ini perannya cukup penting di sini karena gue ngerasa ada nuansa floralnya justru di Gowok Chamber ini yang floral, spicy, and citrusy-nya itu terblend dengan baik karena ada peran geranium. Cuma jadinya nuansa floralnya itu jadi tone down sama wangi-wangi spice, wangi-wangi jeruk, wangi-wangi green, jadinya kurang keangkat, kurang ke elevate wangi bunganya. Sementara ini judulnya kan Gowok Chamber. Lu silahkan riset sendiri. Lu kalau nggak mulai dari fitnya si Ataraxia aja deh, Gowok tuh siapa, apa perannya dan bagaimana. Well, ya itu. Jadi buat gue justru membuat ada kesan kayak it's very rounded wanginya dengan paduan ada spices, green, citrus, and
sedikit kayak ada sentuhan rose yang ngebuat gue jadi ngerasa apakah seorang gowok akan wanginya seperti ini? Apakah dalam gowok chamber, dalam ruangan seorang gowok itu wanginya akan seperti ini gitu. Ada kesan wangi sopi memang di hidung gue tuh kayak ada wangi sopi. Tuh ada berkesan kayak wangi sabun gitu ya. Yang kayak sabun-sabun yang ada rempahnya justru. Sabun yang kayak rempah. Agak smoky ke arah dupa. Ada wangi slightly kayak dupanya, agak insensi, tapi gue nggak ngerasa kalau ini base-nya ada oud-nya. Mungkin efek dari wangi kayu-kayu yang mereka pakai, or aromatic woody yang mereka pakai, jadi membuat nuansanya itu kayak soapy, tapi kayak ada wangi rempah kayu-kayunya gitu. Buat gue ini tuh aromanya kurang sedaktif ya. I mean, peran seorang gowok itu buat gue adalah peran yang cukup quote and quote penting. Jadi supposed to be alluring dan sensual gitu. Nuansanya ini justru berkesan green, terus ada koriandernya, di dry downnya tetap berasa koriandernya yang dibalut kayak ada nuansanya justru kayak insensi tapi musky. Profil wanginya itu bukan sesuatu yang kayak wah gue suka banget, wah my go to nih, no. Mungkin ada orang-orang yang suka kayak gini, yang fresh, green, terus sedikit aromatic, spicy gitu. Dan kemungkinan ini cowok yang bakalan suka, mungkin ya. Kalau cewek yang suka keren sih, selera lu oke gitu. Karena gue sendiri kurang nyaman. Terus cuman buat gue seorang gowok itu image gue kalau dia berasal dari Chinese gitu ya, dari Chinese yang dibawa ke Indonesia, mungkin selain wangi dupa, walaupun dia banyak pakai dupa segala macam, mungkin dia akan tetap wanginya tuh at least ada wangi floralsnya gitu, wangi-wangi atau bedak. Ada image yang lebih bedak, powdery yang bedak gitu. Wangi-wangi bedak yang bukan ke arah soapy ya gitu. Apalagi zaman-zaman itu mungkin sabun masih susah or anything. Tapi lebih kayak wangi-wangi kayak cewek-cewek pada zaman itu kan entah dia pakai tepung beras, entah dia pakai tepung apa gitu, dia suka bedakan gitu, jadi dia ada wangi bedaknya somehow, and then ada wangi floralnya of course. Kalau emang dia udah di Indonesia, dia bisa pakai kantil, dia bisa pakai kenanga, dia bisa pakai jasmine, tapi I believe atau bahkan wangi pandan gitu. Jadi kayak bagaimana caranya supaya membuat dalam suatu ruangan ada si gowok itu sang laki-laki pada saat masuk akan terlena dengan wanginya gitu. Ibaratnya kalau di bule sana pakainya civet and aldehyde pada zaman itu yang kayaknya memabukkan gitu wanginya, tapi mungkin kalau di sini dengan nuansa ketimurannya, dengan nuansa bunga-bunganya dan sedaktifnya itu akan muncul. Itu bisa aja sebenarnya dia pakai aroma yang lebih musky gitu. Jadi musky itu kan efeknya tuh kayak wangi kulit yang ada wangi keringatnya, ada wangi apa sih, hormonal glandnya gitulah ya gitu ya, wangi-wangi yang slightly musky terus agak asem gitu ya maybe. Tapi kalau ini tuh image-nya masih menyegarkan dan green justru dan soapy justru. Jadi kayak ceritanya gue seneng, wanginya juga oke gitu. Tapi buat gue I don't think ini a gowok will smell like this. This is just my opinion gitu. Maksudnya apakah kalau wanginya seperti ini cowok akan tergoda untuk masuk ke ruangan itu? Apakah cowok justru wangi cowoknya yang seperti itu? Gua nggak tahu sih. Tapi kembali ini storytelling, story versi apa yang pengen lo sampein gitu sih. Oke, last but not least, ini kan panjang banget ya. Jatuh dia. Last but not least untuk video ini ada Telaga Sri Tanjung. Oke, ini ya. Yes, Telaga Sri Tanjung. Sama semua sih botolnya kayak gini, Telaga Sri Tanjung. Ini tutupnya yang ini agak longgar punya gue tapi nggak rembes. Anyway, Telaga Sri Tanjung ini tadi gue udah semprot. Oke. Wanginya berasa wangi basah. Oke, ya tapi basahnya tuh bukan yang marine, tapi lebih kayak ya it's telaga, jadi ada nuansa greennya, watery gitu ya.
Terus wangi manis jeruknya berasa di opening, jadi kayak ada wangi manis jeruk dan nuansanya ini slightly lebih manis dibandingin yang lain. Yang ini mungkin ya buat lo yang suka ada nuansa manisnya, di akordnya tuh ada whiff of something sweet, kesannya tuh sweet gitu, mungkin lo bakalan suka. Di heartnya berasa kalau tetap ada manis dan kayak ada nuansa wangi bunga yang malu-malu kucing gitu. Kayak ini ada bunganya gak sih? Kok kayak ada bunganya ya di hidung gue loh ya. Jadi gue to be honest ini gue nggak terlalu ini notes by notes ya kayak apa. Tapi buat gue kalau nggak salah dia nggak ada notes bunganya. Tapi di hidung gue mendetek kayak ini kok somehow kayak ada bunganya dan I do wish ada bunganya. I do. Karena ya it's Telaga Sri Tanjung dan yang buat airnya jadi wangi, Banyuwangi, lu baca aja deh legendanya di sana gitu ya. Jadi I do wish wangi yang kembali pada saat itu dikorelasikan dengan wangi perempuan cantik dan aneka rupa itu adalah wangi bunga. Bahkan ada bunga Sri Tanjung gitu. Jadi kayak bunga Sri Tanjung tuh ya bunganya agak white floral, kalau nggak salah sih white floral, gue sendiri belum pernah cium. Tapi nuansa wangi Sri Tanjung ini somehow yang pernah gue cium dulu orang kalau bikin wangi Sri Tanjung tuh ada sentuhan kayak white floral ke arah melati, ke arah tapi lebih creamy gitu dan lebih intens antara melati sama kaca piring gitu. Wanginya mirip-mirip ke sana. Sementara di Telaga Sri Tanjung gue tidak bisa bilang kalau wanginya floral gitu. Jadi maybe ada bunganya tapi somehow masih ke blend dengan yang lain, so tidak dominan bunga. Tapi ini lebih manis, ini lebih fresh, ini lebih easy to wear dibandingin yang dua tadi buat gue gitu. Ini wangi bunganya, yang wangi malu-malu itu justru dia ketemu dengan wangi aromatic woody yang ringan. Jadi bukan woody yang berat, aromatic woody dan something yang sweet dari resinous, something sweet resinous. Image dari Telaga Sri Tanjung sebenarnya masuk sih, si ceweknya dibawa ke tengah-tengah terus di gitu, and then wangi gitu karena di tengah hutan ada telaga dan ada daun-daun, ada pohon-pohon. Well, I agree. Tapi for me sayang sekali image dari Sri Tanjungnya nggak dimasukkan karena Sri Tanjung sendiri seingat gue adalah night blooming flower, jadi tipe-tipe yang wanginya tuh semerbak di malam hari. Cocok banget dengan cerita itu, tapi sayang buat gue pengennya ini lebih gue pengennya tuh wangi white floralnya tuh lebih keluar. Entah itu mungkin masuk notes tuberose, tapi lebih masuk kayak night blooming jasmine sih gitu, yang lebih white floral sedikit, jadi ngebuat nuansanya tuh lebih ada indolnya, lebih ada wangi white floralnya yang membuat image Sri Tanjung itu seorang maksudnya di dalam cerita Sri Tanjung ini perempuannya tuh ya memang ini loh, kalau gue metyong ya wangi gue lu bakalan bisa cium wangi gue, and pada saat itu muncullah wangi bunga yang berasa ini bener wangi dia apa wangi Mbak Kunti gitu kan. Jadi kurang lebih kayak gitu image yang ada di pikiran gue, di dalam imajinasi gue dalam cerita Banyuwangi atau Telaga Sri Tanjung. Jadi gue berharap selain wangi yang ada di nuansa telaga tersebut, tapi ada nuansa dari wangi yang keluar dari si perempuan itu gitu. Demikian juga dengan kayak si Raden Saleh Kalember, selain wangi yang ada di nuansa di sekelilingnya dia, tapi juga ada wangi yang memang menyimbolkan sang tokoh gitu, si Raden Salehnya gitu. Sementara kalau untuk Gowok juga ya more or less sama sih, kayak oke, nuansa wanginya tuh gini kebayangnya Gowok Chamber, kebayangnya Raden Saleh Kalember, kebayangnya Telaga Sri Tanjung. That's the scenery gitu ya. Scenery-nya gue bisa dapet, tapi what makes it Raden Saleh, what makes it Gowok, what makes it telaga bukan telaga-telaga yang lain,
Kenapa itu jadi Sri Tanjung? Ya karena memang di situ ada bunga Sri Tanjungnya gitu ya. Ada bunganya itu atau memang wangi bunga itu gitu. If you know what I mean. Udah panjang banget gue ngomong tentang Ataraxia dan ini baru 3. Gue nggak tahu nanti yang 3 lagi dan 3 lagi bakalan gue review kapan karena as you can hear, gila gangguannya di sini banyak banget, Bo. Ya kan? Iya kan? Suara-suara di luar sana ramenya bukan main dan tempo hari sampai gue lupa pakai mic juga. So I think that's all yang bisa gue sampein. Thank you banget buat Ataraxia untuk edukasinya tentang sejarah-sejarah, tentang teori-teori, tentang risetnya dia juga luar biasa, udah deep and thorough gitu ya. Gue acungin jempol, tapi yaitu pada saat ada riset itu tuh, pada saat gue ulikin gue jadi berpikir juga. Jadi gue jadi mikir, ini kok gini ya, ini kok gini ya. Lo bisa setuju sama gue, lo bisa nggak setuju sama gue, lo bisa ulikin sendiri dan mungkin lo punya pendapat yang berbeda, it's all up to you. Tapi buat wangi-wanginya, buat gue nggak ada yang fail, menurut gue nggak ada yang wah ini hancur banget atau wah ini gue nggak ini banget. So far ya dari yang mereka keluarkan, cuman, oh ya gue hampir lupa, cuman teksturnya masih sangat-sangat oily, Bo. Yang bener-bener mengkilat dan nah secara tekstur ini termasuk yang minus buat gue, yang gue agak tricky untuk gue membeli full bottle pada saat teksturnya seperti ini. Karena gue cukup nggak nyaman dengan tekstur yang seperti ini. Kalau teksturnya cuman oily lengket, that's it, cuman sekedar lengket, gue masih oke lah ya gitu. Tapi pada saat di spray dia tuh sampai ngebentuk pulau warna kinclong-kinclong, I cannot gitu. Yeah. Itu aja udah. I think that's all. Thank you so much for watching. Sampai ketemu di video gue yang lain. Thank you so much for watching. Sampai ketemu di video gue yang lain. Bye. Aduh, taruh. Oke.